Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Dentia Hulu di Prof. Bensaro Channel, guna informasi guru dan siswa. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kriteria apa saja yang harus dipenuhi oleh pelamar P3K Tenaga Kesehatan agar mendapatkan penambahan nilai sebesar 25% atau setara dengan 113 poin. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Pada video sebelumnya, yaitu video yang ini, kita telah membahas siapa saja sih sebenarnya yang berhak mendapatkan afirmasi atau penambahan nilai 35% atau sama dengan 158 poin. Bagi teman-teman yang ingin menonton videonya, nanti akan saya taruh linknya di kolom deskripsi. Silakan teman-teman melihat agar teman-teman paham dan mengerti apakah teman-teman termasuk kategori pelamar yang mendapatkan afirmasi 36% atau yang 25%. Perlu juga saya sampaikan bahwa informasi ini saya bagikan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan dengan nomor HK.01.03-F/2046/2022 tentang petunjuk teknis tata cara verifikasi penambahan nilai seleksi kompetensi teknis pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional kesehatan pada instansi pusat dan daerah tahun 2022. Seterusnya kita juga perlu tahu persyaratan bagi pelamar tenaga kesehatan yang berhak mendapatkan penambahan nilai 25% atau 113 poin itu, yaitu sebagai berikut. Persyaratan yang pertama yaitu pelamar harus berusia minimal 35 tahun pada saat mendaftar. Kemudian yang kedua adalah berstatus sebagai tenaga kesehatan non-ASN. Ini sudah jelas teman-teman, karena teman-teman tidak mungkin mendaftar P3K Tenaga Kesehatan apabila teman-teman sudah berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau ASN. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki masa kerja paling singkat 3 tahun secara terus-menerus. Kemudian yang keempat adalah melamar pada fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini. Nah, jadi apabila teman-teman memenuhi keempat kriteria tersebut, maka teman-teman berhak mendapatkan penambahan nilai sebesar 113 poin atau 25% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Baiklah teman-teman, silakan diperhatikan contoh kasus atau simulasi penambahan nilai berikut ini dari keempat orang pelamar P3K Tenaga Kesehatan dengan jabatan sebagai administrator kesehatan ahli pertama, yang mana keempat pelamar tersebut memiliki usia, unit kerja asal, dan tempat melamar serta masa kerja yang berbeda-beda. Sebut saja nama keempat pelamar tersebut adalah si A, si B, C, dan si D. Kita mulai dari si A, di mana si A dengan jabatan administrator kesehatan ahli pertama, dia berusia 39 tahun, kemudian dia bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan, dan kemudian si A ini melamar di Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan dengan masa kerja yaitu 5 tahun, dan kebetulan si A memiliki nilai seleksi kompetensi teknis sebesar 190. Dan kemudian dia mendapatkan afirmasi 25% sebesar 113. Mengapa? Karena si A ini dia telah memenuhi keempat kriteria tersebut, yaitu berusia di atas 35 tahun, kemudian melamar di tempat kerjanya sekarang, dan kemudian juga masa kerjanya lebih dari 3 tahun, dan tentunya si A ini adalah sebagai tenaga non-ASN. Sehingga nilai akhir daripada nilai seleksi kompetensi teknis yang diperoleh oleh si A setelah penambahan nilai sebesar 303 dengan keterangan mendapatkan afirmasi. Kita teruskan dengan si B. Dengan jabatan administrator kesehatan ahli pertama sama dengan pelamar atau sama dengan si A. Dia berusia 41 tahun. Dia bekerja sebelumnya di Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi. Kemudian si B juga melamar di Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi. Namun masa kerjanya hanya 2 tahun. Kemudian dia telah mengikuti seleksi kompetensi teknis dengan nilai yaitu sebesar 185. Namun dia tidak mendapatkan afirmasi yang 25% tersebut teman-teman, karena salah satu dari keempat kriteria tersebut adalah tidak terpenuhi, di mana masa kerjanya hanya 2 tahun, sehingga nilai akhir daripada seleksi kompetensi teknis yang diperoleh oleh si B adalah menetap, yaitu sebesar 185 dengan keterangan tidak mendapatkan afirmasi.
Kemudian kita teruskan dengan pelamar si C dengan jabatan sebagai administrator kesehatan ahli pertama. Dia berusia 31 tahun. Dia bekerja di Puskesmas Babe Mataluo. Kemudian dia juga melamar di Puskesmas Babe Mataluo dengan masa kerja 5 tahun. Ketika dia mengikuti seleksi kompetensi teknis, dia mendapatkan nilai sebesar 197, namun si C ini tidak mendapatkan nilai afirmasi atau penambahan nilai. Mengapa? Karena usia si C adalah hanya 31 tahun, artinya dia usianya kurang dari 35 tahun. Sehingga nilai akhir yang diperoleh oleh si C adalah menetap 197 dengan keterangan tidak mendapatkan afirmasi. Kemudian kita teruskan dengan pelamar yang terakhir adalah si D dengan jabatan sebagai administrator kesehatan ahli pertama, umur 36 tahun. Dia bekerja sebelumnya di RSUD Porsea, namun dia melamar di RSUD Parapat dengan masa kerja pas 3 tahun. Kemudian dia memiliki nilai seleksi kompetensi teknis sebesar 150, namun si D tidak mendapatkan afirmasi atau penambahan nilai karena disebabkan oleh si D bekerja di RSUD Porsea sementara dia melamar di RSUD Parapat. Artinya lokasi atau tempat dia melamar berbeda dengan tempat fasilitas kesehatan asalnya, sehingga dia tidak mendapatkan penambahan nilai dan akhirnya dia memiliki nilai akhir sebesar 150 dengan keterangan tidak mendapatkan afirmasi dan juga tidak lulus seleksi kompetensi teknis. Dan tentunya di sini teman-teman pasti bertanya-tanya, kenapa si D tidak lulus seleksi kompetensi teknis? Nah, di sini saya jelaskan bahwa di mana dia dinyatakan tidak lulus seleksi kompetensi teknis disebabkan karena nilai seleksi kompetensi teknisnya hanya 150. Sementara passing rate untuk seleksi kompetensi teknisnya adalah 158, yang mana kalau misalnya teman-teman mendaftar di jabatan fungsional kesehatan yang tidak mensyaratkan STR, maka dia memiliki nilai ambang batas atau passing rate sebesar 158. Sementara kalau misalnya jurusan teman-teman itu mensyaratkan STR, maka nilai ambang batas atau passing rate daripada seleksi kompetensi teknis itu adalah 0 atau tidak ada. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa si D dinyatakan tidak lulus seleksi kompetensi teknis. Nah, dari simulasi penilaian tersebut teman-teman kita bisa menarik dua kesimpulan, di mana kesimpulan yang pertama adalah hanya pelamar A yang mendapatkan tambahan nilai karena dia memenuhi semua ketentuan pada kriteria ini, yaitu berusia di atas 35 tahun dengan masa kerja lebih dari 3 tahun dan juga melamar pada fasilitas kesehatan tempatnya bekerja. Sementara pelamar B, pelamar C, dan pelamar D tidak mendapatkan tambahan nilai karena ketiga pelamar tersebut tidak memenuhi salah satu atau seluruh ketentuan yang diberlakukan untuk kriteria ini. Nah, seperti itulah teman-teman contoh atau simulasi penambahan nilai 25% bagi pelamar P3K Tenaga Kesehatan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Saya Prof. Dentia Hulu dan sampai jumpa.